Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya I'anatul Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mabadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang memiliki peran krusial dalam mengatur kehidupan manusia sesuai dengan syariat. Dengan ilmu fikih, umat Islam dapat memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, dan kehidupan sosial. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman tentang ilmu fikih sangat penting bagi setiap muslim agar bisa menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mabadi. Mabadi adalah bentuk jamak dari mabda yang berarti dasar, permulaan, atau prinsip-prinsip utama dalam suatu ilmu. Dalam tradisi keilmuan Islam, ketika mengenal 10 prinsip ilmu atau mabadi al-asy'ari, asyarah yang terdiri dari definisi ilmu, objek kajian, manfaat, keutamaan, hubungan dengan ilmu lain, pelakat dasar ilmu, nama ilmu, sumber pengambilan ilmu, hukum pembelajarannya, dan permasalahan yang dibahas. Prinsip-prinsip ini membantu kita mengenal suatu ilmu sebelum kita mempelajari lebih dalam. Nah, yang kedua ada pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih dalam bahasa Arab yaitu faqiha yafaqahu fikhan. Artinya memahami, mengerti, atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang suatu hal. Dalam konteks Al-Quran, kata fikih dipakai untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar tahu secara umum. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa makna lughawiyun wa huwa fahmu wa makna syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dalam etimologi, fikih diartikan sebagai faham. Sedangkan dalam terminologi yaitu memahami hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui proses ijtihad. Fikih dalam asal bahasa adalah ungkapan tentang memahami maksud pembicaraan dari perkataannya. Sedangkan menurut istilah para ulama, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Hukum-hukum ini digali dari dalil-dalil secara rinci. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam ilmu fikih. Yang pertama al-had. Nah, al-had yaitu pengertian juga ya sama. Dan di sini ada al-maudu atau objek kajian. Dalam pandangan para ulama usul fikih, objek hukum merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh mukallaf. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa menyewa, pernikahan, warisan, hingga isu-isu pidana dalam Islam. Nah, setiap aktivitas ini diteliti untuk menentukan status hukumnya berdasarkan dalil-dalil syariat. Jadi, fokus utama ilmu fikih adalah memberikan pedoman hukum untuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada at-samaroh atau manfaat. Manfaatnya
itu terbagi 5. Yang pertama ada memahami hukum syariat dengan baik. Yang kedua, menjalani pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun akhlak dan karakter Islam. Yang kelima, mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir, membantu menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, dan yang ketiga ada al-fadlah atau keutamaan. Keutamaan juga ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada membantu memahami agama secara mendalam. Yang kedua, menjadi dasar penyelesaian masalah kehidupan. Dan yang terakhir, mengantarkan pada kemaslahatan dunia dan di akhirat. Yang keempat, ada an-nisbah atau hubungan dengan ilmu lain. Ilmu fikih memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ushul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, mantik, maqasid syariah, dan ilmu sosial. Nah, dalam an-nisbah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hubungan dengan ushul fikih, yang kedua ada hubungan dengan tafsir dan hadis, yang ketiga hubungan dengan bahasa Arab, yang keempat hubungan dengan maqasid syariah, dan yang terakhir hubungan dengan ilmu sosial. Yang kelima ada al-wadi', yaitu peletak dasar ilmu. Secara historis, dasar-dasar ilmu fikih pertama kali diletakkan oleh Nabi Muhammad karena semua hukum Islam pada masa beliau bersumber langsung dari wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi berfungsi sebagai penyampai, penjelas, dan pelaksana hukum syariat bagi umat Islam. Di era ini, setiap masalah hukum diselesaikan langsung melalui wahyu atau penjelasan dari Rasulullah. Nah, setelah Nabi wafat, pengembangan fikih diteruskan oleh para sahabat melalui ijtihad ketika menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memiliki peran penting dalam mengembangkan praktik penetapan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Nah, yang keenam, al-ism atau nama ilmu. Ilmu ini disebut ilmu fikih. Dalam bahasa, fikih berarti pemahaman yang mendalam. Nah, yang ketujuh ada al-istimdad atau sumber pengambilan ilmu. Dalam pembahasan mengenai fondasi ilmu fikih, al-istimdad merujuk pada sumber atau landasan yang digunakan untuk memperoleh dan menetapkan hukum-hukum fikih. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu fikih berasal dari dalil-dalil syariat yang menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber ini dimanfaatkan oleh para mujtahid untuk menentukan hukum atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Yang kedelapan ada hukmu asy-syar'i atau hukum mempelajari. Hukum mempelajari ilmu fikih terbagi menjadi 2 bagian. Pertama ada fardu ain yang mencakup mempelajari hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan kewajiban pribadi setiap muslim seperti thaharah, sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua ada fardu kifayah, di mana seseorang perlu mempelajari fikih secara mendalam sehingga pencapaian tingkat keahlian untuk kepentingan umat. Yang kesembilan yaitu al-masail atau permasalahan yang dibahas. Ilmu fikih membahas berbagai masalah yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum syariat. Secara garis besar, topik yang diangkat meliputi ibadah, muamalah,
khot, munakahat, mawaris, jinayah, dan siyasah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.